Lagi kok. Iya, gimana Lagi Bro? bikin apa nih? Filter ya? Ya, filter. Kok banyak amat bikin filter terus? Ya memang filter itu penting buat akuarium bro. Karena filter itu prosesor buat si apa tuh akuarium. Akuariumnya. Nah, jantungnya akuarium ya. Kalau tanpa filter ya, tanpa filter yang bagus, ikan ini nggak sehat. Penyaringan airnya nggak bagus ya, perubahan parameter airnya juga kacau ya. Nah, jadi memang butuh filter yang bagus ya. Oke, sambil saya kasih makan ikan bro. Oh. Banyak ikannya. Ya ada lah bro. Saya kasih makan dulu ya. Nah, jadi filter itu pertama adalah prosesor untuk mengolah air di akuarium ya, supaya kondisi airnya itu stabil ya. Ikan juga sehat. Nah, ikan yang sehat ini gini ya. Nah, dia tuh mengejar-ngejar kita ya. Aktif ya, Aktif, dia minta makan ya. Nah, sama seperti ini juga nih, dia juga aktif nih ya. Aktif dan minta makan ya. Nah, kalau ikannya diam, berarti ada sesuatu. Ada sesuatu tuh. Nah, jadi kayak kita sakit atau apa pasti mojok. Ya, pasti mojok. Nah, pasti mojok, lemes. Jadi memang airnya harus bagus ya. Nah, Jadi air bagus itu hasil kerja dari filternya ini ya. Iya, 80% itu dari filter. Filter. Dan juga ya untuk newbie ya, untuk newbie yang penting itu kita harus kenalin parameter air yang kita pakai ya. Lalu ikan apa yang kita pelihara, dia butuh parameter air apa. Kayak siklet ini. Ini siklet dia rata-rata perlu pH 6,8 sampai 7 yang dikit masih oke. Normal itu Ya, TDS-nya itu di bawah 100 kalau bisa ya. Di bawah 100. TDS itu adalah kandungan mineral yang tidak terlarut dalam air. Jadi kalau terlalu banyak ya, dia juga akan mengganggu ketenangan atau kesenangan si ikan ini. Nah, ya, jadi parameter air itu terdiri pH dan TDS air. Lalu suhu juga penting. Nah, di sini cocok nih 28 sampai 30 ya. Jadi saya nggak perlu pakai heater ya. Coba, ini makan 1 menit udah habis bro. Nggak habis. Ya, Bagus penting. ya. Jadi memang pembelian makan jangan lebih juga. Ini saya senang nih beli coba-coba pelet ya, yang impor sampai lokal ya. Oke. Nah, jadi gimana bro? Jadi asing juga nih. Ya, jadi saya cerita nih ya bro ya. Pentingnya air kita kenalin ya. Lalu kita mengatur kondisi air supaya ikan itu tetap senang, sehat ya. Makannya lahap. Lalu dia juga suatu saat bisa diternak. Nah, jadi kuncinya adalah air. Jadi kenapa kita bikin filter itu sedemikian detail? Karena untuk menjaga parameter air atau merawat si air ini. Nah, air ini digunakan untuk kesinambungan siklus hidupnya ikan. Nah, jadi saya cerita nih, di Bogor itu ada peternak ikan ya dan udang. Media filternya ala kadarnya bro. Wih, tapi ikannya bagus, udangnya bagus, jarang mati. Nah, kenapa bro? Tahu nggak? Karena di sana pH-nya itu cocok untuk si udang ini ya. Dia pH-nya itu asam ya. Di bawah 6 ya. Di bawah 6, suhunya juga dingin, cocok sama untuk udang dia sini sama ikan tetra ini. Nah, perbandingan ada di teman saya di BSD. Anggaplah si Otong namanya. Otong ya. Atau si Joni ya. Si Joni ya. Si Otong dan si Joni ini dia udah siapkan filter. Media filter yang mahal. Sistem yang bagus ya, alat labnya oke semua. Setelah saya kunjung lagi 4-5 bulan, saya tanya, Tong, John, di mana hasil udang ikan? Waduh kok, gak ada hasil, gagal kok. Nah, kenapa? Mungkin dia belum tahu jenis parameter airnya, kondisi parameter airnya. Nah, yang diperlukan
untuk si udang ini atau si ikan ini tidak cocok dulu. Nah, padahal si otong si Joni itu udah jelas detail itu udah kayak profesor. Ini kiam, ini ala-ala untuk tes TDS, ini mineralnya sekian, ini pakai soil ini tetap gagal loh. Nah, jadi memang untuk pemula mau jenis ikan apapun ya, kita harus tahu kondisi air di rumah kita yang untuk pelihara ikan ya. Nih kondisi saya pakai PDAM, kondisi saya pakai air sumur, TDS-nya berapa, pH-nya berapa, dan suhu ruangannya berapa, dan cocoknya saya pelihara ikan apa. Nah, itu dia. Nah, kita kan banyak custom akuarium ya, dan sekarang juga banyak barang-barang impor, bagus-bagus semua, rapi-rapi semua. Nah, apakah kita kepukul atau kemakan masa mereka? Ya, enggak juga. Tetap ada celah ya. Jadi itu mereka bikin sedemikian rupa bagus, tapi enggak semua cocok untuk ikan. Misalnya nih, dengan sistem ini nih, belum tentu untuk cocok dengan koki. Nah, koki biasa pakai masung ya. Lalu arusnya ditembak ke dinding supaya dorsal mas koki itu tidak bengkok, ekornya tidak bengkok atau patah gitu. Nah, jadi kita lihat barang-barang dari luar itu bagus, kita juga belajar dan menyempurnakan. Nah, dan kerapian kita ngelem itu tiap hari kita tingkatkan. Ya, baik tidak bisa berimbang lah ya. Kedepannya berimbang, kelihatan enak dilihat ya, itulah tuh. Jadi nasihat saya untuk newbie ya, nah para senior juga yang ada teman yang pelihara ikan, kasih informasi yang mendukung si newbie ini atau pemula ya, supaya mereka juga untuk pelihara ikan itu nggak ada kata menyerah, ataupun mereka bisa belajar, oh saya salah ini, oh saya mesti ini. Jadi mereka bisa maintain airnya, bikin akuarium sesuai keperluan ya, filternya juga. Nah, jadi penting ya. Jadi bukan berarti kita bikin filter yang udah canggih-canggih, udah medianya udah mahal-mahal tuh menjamin ikan itu bisa hidup lama ataupun tidak sakit ya. Nah, tapi kita harus kenal jenis air kita ya, dan juga rajin. Penghobis harus rajin, harus ada sentuhan tangan ke ikan. Ini makhluk hidup ya. Makhluk hidup, jadi harus ada sentuhan ya. Jadi bukan berarti lo bikin akuarium bagus-bagus, media filter yang bagus, udah kamu biarin gitu aja, enggak, kamu harus merawatnya ya. Itu aja sih gunanya filter, makanya saya bikin filter itu sedetail mungkin. Ya, dan juga saya lihat calon customer saya dia butuh apa, jenis ikannya apa, disesuaikan. Oke guys, thank you ya, itu penjelasan dari kita. Jasa custom akuarium kita sesuaikan kondisi si pemesan nih ya, yang customer kita butuhnya apa. Jadi kita selalu tanya jawab, kamu mau pelihara ikan apa, kondisi air kamu di sana gimana. Nah, kita tanyakan dulu supaya waktu kita rakit atau bangun akuarium kita udah tahu nih harus begini dan begitu ya. Thank you ya guys, udah mampir ke channel kita, dan kita selalu memberikan info edukatif ya. Nah, ini kita syuting juga ala kadarnya, nggak pakai gimmick-gimmick, nggak pakai diedit ya, asal jadi aja ya, asal jadi aja. Orang mau lihat silakan, nggak boleh juga nggak apa-apa, karena edukatif itu info yang kadang nggak rame dilihat orang ya, nggak ada gimmicknya soalnya ya. Thank you ya, terima kasih. Dah.